Para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kali ini kita masih bersama channel pendidikan Anda, yaitu Suyanto.id. Ini merupakan channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari hari ini bersama, yaitu mengenai gerakan nasional revolusi mental. Tamu kita adalah Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi. Beliau adalah staf khusus Menko PMK Republik Indonesia. Dan tentu saja ini berada pada episode 3. Jangan lupa Anda klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Dan juga share video ini supaya gerakan revolusi mental bisa dijamah, bisa dipelajari, dan bisa dilaksanakan oleh lebih banyak orang di negeri ini. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Yanto. Semoga sehat semua, juga para pemirsa di Suyanto.id. Ya. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Nah, kita berada di episode 3. Kita sudah bicara core values yang ada di revolusi mental, dan saat ini saya kira perlu memberi informasi yang concise dan bisa dilaksanakan oleh para pendengar kita, Prof, tentang sebetulnya implementasi gerakan nasional revolusi mental pada organisasi masyarakat itu seperti apa, atau di mana saja itu dilaksanakan harusnya, Prof. Karsidi. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Saya mengawali menjawab pertanyaan Prof. Yanto ini bahwa organisasi masyarakat ya, itu sebenarnya adalah merupakan kelompok strategis, salah satu ya dari kelompok strategis yang seharusnya melakukan gerakan nasional revolusi mental. Episode sebelumnya saya katakan ada pendekatan pentahelik. Nah, dalam kelompok yang disebut kelompok ormas ini, misalnya di situ ada kelompok-kelompok budayawan dan seniman, ya, kelompok agama itu juga ormas, bahkan mungkin politik juga barangkali, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, wanita tani, misalnya. Kelompok-kelompok adat, bahkan pemuda, mungkin hampir keseluruhan untuk ini. Dan Prof. Yanto, mereka ini adalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang sangat menentukan masa depan bangsa ini ya. Dalam hal ini maka seharusnya memang khususnya di masa-masa kita sekarang ini, masa perlu adaptasi dengan kondisi baru ya. Yang konon orang menyebutnya sebagai digital era begitu. Maka jangan sampai kemudian salah melakukan sesuatu ya. Kemarin saya katakan dalam hal revolusi mental ini kan merubah cara berpikir, cara bekerja, cara hidup gitu ya. Dalam ini jangan sampai keliru, dan mereka-mereka inilah kita bertumbuh untuk kemudian bisa melakukan adaptasi sebaik-baiknya. Masyarakat yang orang banyak menyebutnya kondisi VUCA, Prof. Yanto juga sering menyebut itu, ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ya, artinya perubahan yang begitu sangat cepat, kadang-kadang tidak terduga terjadinya, faktor yang mempengaruhi kadang-kadang juga tidak atau sulit diurai begitu ya, akhirnya orang membingungkan. Nah, masyarakat jangan sampai bingung lah itu. Nah, kemarin dalam hal revolusi mental, Prof. Yanto ya tetap saja mereka bagaimana mengimplementasikan 3 core value itu, yaitu etos kerjanya, gotong royong, integritas, ini semua yang secara khusus
kita sebutkan di 5 gerakan yang kemarin sudah saya katakan, yaitu gerakan Indonesia Melayani, gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, gerakan Indonesia Mandiri, dan juga gerakan Indonesia Bersatu. Nanti kita urai satu-satu, Prof, bagaimana mereka melakukan gitu ya. Oke, ya. Jadi memang organisasi sosial itu kan strategis karena mereka punya leader, punya follower. Sehingga mereka kata leadernya itu sebagai informal leader itu memiliki mindset terhadap bagaimana harus perilakunya berubah, perilakunya menjadi baru untuk menghadapi paradigma baru kehidupan. Saya yakin revolusi mental ini akan lebih efektif. Benar nggak saya, Prof? Betul ya. Jadi kepemimpinan menjadi faktor utama, Prof Yanto, menurut saya. Sekarang ini kan kita mengalami defisit contoh ya, Prof Yanto. Nah gitu. Jadi orang akan bertindak apa, bagaimana, itu kadang-kadang bingung karena mana ya yang harus contoh lah. Kalau pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat itu menampakkan dan berperilaku sebagai contoh bagi pengikutnya, maka sebenarnya pengikutnya itu tidak terlalu sulit untuk bagaimana berperilaku, mengikuti 3 nilai dasar tadi gitu. Ya, Prof, saya juga setuju bahwa dalam teori belajar yang disebut dengan vicarious learning theory atau social learning theory itu bahwa role model itu sangat penting karena ketika orang melihat model dia akan bisa belajar lebih baik itu belajar dalam aspek kognitif maupun perilaku atau bahkan tata nilai karena ada panutan. Ya sekarang ini kan kadang orang defisit panutan sehingga apa yang menjadi tuntunan dibalik menjadi tontonan, yang tontonan menjadi tuntunan. Nah, saya kira itu termasuk urutannya begini, Prof Yanto. Kalau misalnya suatu organisasi masyarakat pimpinannya baik, kemudian diikuti oleh anak buahnya atau pengikutnya, maka kelompok atau organisasi masyarakat ini menjadi baik dan nanti akan dicontoh juga oleh kelompok yang lain. Jadi itu jadi saling saling berhubungan ya seperti itu. Semua saling menyontoh yang baik, semuanya jadi baik, kira-kira begitu. Ada prinsip snowballing effect di mana orang praktek kebaikan, best practice itu akan menjadi berlipat ganda dilakukan orang akibat saling mencontoh dari panutan dari teladan pimpinan-pimpinan organisasi itu. Langkah apa, Prof, yang paling tepat itu caranya? Ya mungkin paling tidak kita ngomong-ngomong di sini. Paling tidak. Kalau bicara tentang langkah, ya tadi saya katakan bagaimana tahap pertama tentu pimpinannya ya tadi ya pimpinannya, kemudian organisasinya, lalu individu-individu yang dalam satu organisasi atau komunitas itu tadi memang berusaha melakukan perubahan. Tentu perubahan itu kan tidak bisa serentak tiba-tiba. Melakukan persiapan bagaimana cara berpikir yang seharusnya dilakukan, cara bekerja yang seharusnya dilakukan, dan cara hidup menerapkan misalnya etos kerja ya keras dalam setiap langkah-langkahnya, kemudian usaha terus berprestasi, menyerah, gitu ya, selalu optimis, kreatif, inovatif, hemat, bahkan kemudian dalam hal gotong royong misalnya atau kerjasama ya menjaga kesetiakawanan sosial, solidaritas, menghargai perbedaan, ada kemajemukan yang selama ini memang tidak bisa dielakkan, maka toleransi di antara kelompok satu dengan yang lain, orang satu dengan yang lain harus dilakukan, saling menghargai, tolong menolong, peduli sesama misalnya, dan akhirnya kita ya aktualitas yang setiap hari bisa dilihat itu integritas, jujur, disiplin, orang saling dapat dipercaya,
Yanto berkarakter lah ya seperti itu ya. Ya. Ya, saya sepakat itu karena misalnya dari gotong royong itu kita bisa menghidupkan dan menguatkan apa yang disebut dengan social capital yang sekarang ini mungkin social capital kita itu agak melemah. Oleh karenanya ketika social capital agak melemah maka revolusi mental kehadirannya ini tentu sangat match dengan challenge yang akan kita hadapi itu. Biar apa social capital itu kembali baik lagi. Gitu ya, Bro. Challenge itu misalnya begini, Bro. Ya. Dengan modal sosial atau social capital tadi, memang ada gejala ya, ada gejala tidak itu adanya krisis integritas di kalangan masyarakat kita, bahkan mungkin tidak hanya yang muda, tapi juga yang mungkin sudah itu misalnya ya. Nah, misalnya yang paling gampang kan praktek-praktek perilaku tidak baik seperti korupsi masih ada di langgan kita, saling tidak trust satu dengan yang lain. Satu sisi misalnya Indonesia katanya disebut sebagai negara demokrasi yang terbesar, tapi iklim demokrasi juga belum berkembang baik, penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga tidak, kemiskinan masih merajalela, bahkan masih cukup menjadi tantangan kita bersama gitu. Lalu tadi yang Prof Yanto katakan mungkin identitas kita ini khususnya gotong royong itu melemah ya seperti itu misalnya. Lagi nanti akhirnya intoleransi, bahkan akhirnya sampai pada ancaman ideologi Pancasila yang kita jadikan pemersatu ini bisa jadi masalah juga, Prof Yanto, seperti itu. Ya, betul. Ini saya kira harus ada rethinking dan re-engineering, reinventing apapun yang ada supaya maksud saya ideologi Pancasila itu kembali menjadi giroh masyarakat kita untuk membangun social capital itu. Dan ini memang harus dikemas. Gerakan revolusi mental itu harus lebih spesifik saya kira, Prof, untuk itu. Nah, yang spesifik Prof Yanto, misalnya saya tadi sebut ada 5 gerakan itu, contoh-contoh yang bisa saya sebut, misalnya begini, Prof. Dalam gerakan Indonesia Melayani, misalnya ya, itu maksudnya kan kita berusaha berperilaku, memperbaiki ketidaksesuaian atau penyimpangan yang selama ini hubungannya dengan pelayanan masyarakat. Satu, dan yang kita saling memberikan istilahnya pelayanan yang baik ya. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa juga katakanlah bisa misalnya menyelenggarakan kegiatan ikut, katakanlah sekarang di Indonesia itu kan banyak bencana misalnya ya. Seperti itu misalnya, contoh juga kemarin alhamdulillah pandemi ini kan mempersatukan dan modal sosial itu muncul, Prof. Dalam hal orang masih banyak yang miskin, bagaimana melayani yang kaya, memberikan yang kepada yang kurang dan sebagainya, dan banyak sekali layanan-layanan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang tidak bisa atau semua, karena saya kira asumsi saya tidak semua layanan itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Betul. Bisa mengambil. Nah, itu partisipasi masyarakat istilahnya Prof Yanto yang dalam buku-bukunya itu misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya juga Indonesia Bersih, tentu bagaimana peduli dengan lingkungan di sekitarnya untuk bagaimana bisa hidup sehat dan bersih. Kemudian sampah tidak ditaruh di sembarangan tempat, coba dipilah-pilah sedemikian rupa. Misalnya kan ada prinsip reduce, recycle, replace itu misalnya. Kayak begitu, sesuatu yang supaya akhirnya mewujudkan lingkungan yang nyaman, bebas dari pencemaran. Ini menjadi tanggung jawab bersama misalnya. Belum lagi misalnya juga Indonesia Tertib, Prof. Itu bagaimana masyarakat, khususnya tadi dengan contoh pimpinan sampai kepada anak buah dan komunitas tadi, berlalu lintas yang tertib di jalan, misalnya itu ya, berkendara
yang aman, tidak seksak. Harus kalau ketentuannya harus pakai helm ya pakai helm lah misalnya begitu. Tidak melanggar, misalnya lampunya dihidupkan harus dihidupkan misalnya. Juga tertib dalam penggunaan ruang-ruang publik termasuk ruang publik online ini misalnya yang hoax misalnya seperti itu ya. Kemudian suka antri kalau memang harus antri, tidak suka menerabas, tidak melanggar, dasarnya seperti itu tertib pada peraturan-peraturan yang ada ya seperti itu. Nah dalam hal Indonesia atau gerakan Indonesia Mandiri, Prof, itu kan hubungannya dengan persoalan ekonomi ya, bagaimana setiap orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk bisa tidak tergantung pada orang lain. Ini kalau semua ormas punya giroh, punya semangat yang seperti ini, akhirnya tumbuh usaha-usaha kecil dari yang mikro, kecil, besar, dan akhirnya menjadi kekuatan luar biasa. Ya. Kalau bagi anak-anak muda ya kita tumbuhkan sikap berwirausaha yang luar biasa, harus itu karena semangat ini menjadi penting. Nah, ini hal-hal yang pokok dan juga yang saya agak prihatin itu misalnya potensi-potensi lokal itu lama-lama hilang, Prof. Dengan apa istilahnya, dengan yang besar-besar itu, ini juga jadi keprihatinan kita bersama. Yang terakhir, kalau gerakan Indonesia Bersatu ya karena memang Indonesia itu ada karena perbedaan ya, memang Bhinneka Tunggal Ika ini dirawat ya, nikmatilah Indonesia yang berbeda ini harus menjadi satu kenyataan yang tidak bisa dihindari ya, akhirnya apa yang kita sebut sebagai apa istilahnya saling menghormati satu dengan yang lain itu penting sekali, dan kesetiakawanan sosial, nasionalisme, patriotisme, NKRI harga mati misalnya istilah itu muncul di masyarakat. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dijaga. Begitu, Prof. Implementasi. Ya, baiklah, Prof. Saya kira saling bahu-membahu itu sangat penting, dan saya kira sudah banyak hal disampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengambil hikmah dan bisa mempelajari lebih lanjut gerakan revolusi mental untuk diimplementasikan dalam kehidupan yang skop kecil, keluarga, masyarakat, dan organisasi sosial dan sebagainya. Terima kasih Prof. Rafiq atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Suyanto. Terima kasih. Salam sehat semua. Amin. Terima kasih Prof.